Kota Heliopolis. Kota Heliopolis adalah kota yang berada pada tahap awal pertumbuhan dalam perkembangan kota. Pada tahap ini, wilayah yang sebelumnya masih berdiri perdesaan mulai mengalami perubahan cukup cepat menuju bentuk kota lebih maju. Ciri-cirinya yaitu kota Heliopolis juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, jumlah penduduk mulai bertambah. Orang-orang dari desa sekitar bisa datang untuk mencari pekerjaan, bisa datang untuk mencari pekerjaan atau usaha. Pertumbuhan penduduk ini membuat wilayah tersebut semakin ramai dan mulai hidup sebagai sebuah pusat kegiatan. Kedua, kegiatan ekonomi mulai berkembang. Jika awalnya masyarakat hanya bergantung pada pertanian atau pekerjaan tradisional, tahap Heliopolis mulai muncul beberapa aktivitas ekonomi baru, misalnya perdagangan kecil, jasa, kerajinan, bahkan usaha kuliner. Aktivitas ekonomi yang semakin beragam ini menjadi awal dari terbentuknya pusat ekonomi kota. Ketiga, fasilitas umum mulai dibangun dan bertambah. Pemerintah maupun masyarakat dimandirikan fasilitas seperti pasar, sekolah, pelayanan pusat, kesehatan, dan tempat ibadah. Selain itu, sarana transportasi seperti jalan raya, terminal kecil, atau angkutan umum mulai berfungsi lebih aktif. Keberadaan fasilitas ini menandai bahwa wilayah tersebut tidak hanya lagi berfungsi sebagai desa, tetapi sudah menuju kota yang infrastruktur. Keempat, terjadi perubahan fisik dan sosial. Rumah-rumah lebih rapat, kegiatan masyarakat lebih dinamis, dan interaksi sosial semakin beragam. Desa perlahan berubah menjadi kawasan perkotaan yang lebih modern. Salah satu contoh kota yang pernah tahap Heliopolis adalah Denpasar. Pada awalnya Denpasar hanyalah sebuah permukiman kecil, dikelilingi sawah dan desa-desa tradisional Bali. Namun seiring waktu Denpasar mengalami pertumbuhan sangat cepat. Perdagangan mulai berkembang karena posisi yang strategis. Pariwisata Bali mendunia turut mendorong kota ini menjadi pusat ekonomi baru. Dari tahun ke tahun, infrastruktur di Jalan Denpasar terus bertambah. Jalan-jalan diperlebar, fasilitas pendidikan dan kesehatan semakin lengkap, dan tempat-tempat penting semakin pasif. Oke, materi yang kedua ini akan dijelaskan oleh aku, Izni Nakilah, yang akan menjelaskan tentang tahapan kota dari metropolis atau yang sering disebut juga dengan kota mati. Kota metropolis adalah kota yang sudah tidak berpenghuni lagi atau hanya memiliki sedikit penduduk. Kota ini biasanya ditinggalkan karena alasan tertentu seperti bencana alam, perubahan ekonomi, kerusakan lingkungan, atau habisnya sumber daya alam. Akibatnya, aktivitas masyarakat hampir tidak ada sama sekali dan kota tampak sepi seperti kota kosong. Secara umum, ciri-ciri dari kota metropolis ini yaitu kayak aktivitas ekonomi berhenti seperti pasar, toko, pusat kegiatan masyarakat yang sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kayak banyak bangunan terbengkalai seperti rumah, gedung, dan fasilitas umum seperti rumah sakit yang dibiarkan kosong dan tidak terawat lagi. Selanjutnya ada kayak penduduk yang pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Umumnya itu karena tidak ada pekerjaan, fasilitas rusak, atau bahkan karena kondisi wilayahnya tidak layak huni lagi. Nah, di Indonesia, salah satu contoh dari kota metropolis adalah di kawasan Tambang Suloh Lonto Lama di Sumatera Barat. Dahulu kala, kota ini tuh dikenal sebagai pusat pertambangan batu bara. Namun setelah tambang berhenti beroperasi, sebagian besar aktivitas ekonominya menurun drastis. Beberapa bagian kota juga menjadi sepi, ditinggalkan penduduknya, dan banyak bangunan yang tidak lagi digunakan. Meskipun sekarang ada upaya kayak revitalisasi gitu, area tertentu tetap menunjukkan ciri kota ini tuh kosong atau mati. Selain itu, ada juga contoh lain dari dunia yang contoh kota metropolis yang terkenal di dunia itu kayak Pripyat dari Ukraina yang ditinggalkan karena bencana nuklir di tahun 1896. Terus juga ada kota Centralia dari AS atau Amerika Serikat yang ditinggalkan karena kebakaran di tambang bawah tanah.
Nah, kesimpulan dari materi aku ini adalah kota metropolis menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan, ekonomi, dan faktor bencana, entah alam atau manusia, dapat memengaruhi keberlanjutan sebuah kota. Kota-kota mati ini juga menjadi pengingat bahwa pentingnya perencanaan pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan tidak tergantung pada satu sektor saja. Kenalkan, nama saya Bunga Tenteke Imala. Di sini saya akan menjelaskan Desa Swadaya. Desa Swadaya merupakan tahap paling awal dalam perkembangan suatu desa. Pada tahap ini, kehidupan masyarakat masih sangat sederhana dan bersifat homogen. Artinya, pendudukan memiliki latar belakang budaya yang serupa, tradisi yang kuat, serta pola hidup yang cenderung tidak hanya berubah dari generasi ke generasi. Masyarakat Desa Swadaya juga sangat tergantung pada kondisi alam di sekitarnya karena keterbatasan fasilitas, teknologi, dan akses terhadap pembangunan modern. Salah satu contoh nyata dari Desa Swadaya adalah desa yang berada di suku Baduy dalam Banten. Suku Baduy dalam dikenalkan dengan cara hidup yang masih sangat tradisional dan memegang teguh adat serta aturan leluhur. Mereka menolak berbagai bentuk modernisasi sehingga kehidupan masyarakat tetap alam dan sederhana. Desa Baduy dalam termasuk Desa Swadaya karena masyarakatnya masih sangat tergantung pada alam. Hampir seluruh kebutuhan hidup mereka dipenuhi langsung dari lingkungan sekitar. Mereka bercocok tanam secara tradisional, terutama menanam padi ladang tanpa menggunakan pupuk kimia, alat berat, atau organisasi modern. Selain itu, mereka juga berkebun, mencari hasil hutan, serta berternak dalam skala kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk dijual secara besar-besaran. Pembangunan dari pemerintahan pun hampir tidak menyentuh wilayah Baduy dalam karena adanya aturan adat yang melarang penggunaan teknologi modern. Hal ini membuat koneksi dengan benar-benar mencerminkan karakteristik dengan Swadaya. Ciri-ciri Desa Swadaya yang dapat terlihat dari kehidupan Baduy dalam antara lain. Yang pertama, masyarakat hidup dengan sangat sederhana baik dari segi pakaian, makanan, hingga peralatan sehari-hari. Yang kedua, fasilitas umum masih terbatas seperti tidak adanya listrik, tidak beraspal atau bangunan sekolah modern. Yang ketiga, gotong royong menjadi keutamaan masyarakat. Mereka saling membantu dalam pertanian, pembangunan rumah, hingga acara adat. Yang keempat, kegiatan ekonomi masih bersifat subsisten, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan hanya dikomersialkan. Dari seluruh ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Baduy dalam merupakan contoh nyata Desa Swadaya memperluaskan kehidupan tradisional jauh dari seutuhan teknologi modern dan tetap berpegangan teguh pada kelestarian alam. Swakarya adalah desa yang sedang berada pada tahap perkembangan. Pada tahap ini, masyarakat desa sudah mulai menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek hidup. Ciri utama dari Desa Swakarya tersebut terlihat dari semangat masyarakatnya. Warga mulai lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, baik secara fisik maupun sosial. Mereka sudah mampu bekerja sama, bergotong royong, dan memiliki kesadaran untuk memajukan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dalam desa Swakarya, kemandirian masyarakat mulai tumbuh. Warga tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi mulai berinisiatif membuat perubahan. Contohnya dengan membuat kelompok usaha, mengembangkan hasil pertanian, atau menciptakan inovasi yang bisa meningkatkan pendapatan desa. Meski begitu, perkembangan fasilitas seperti jalan, pelayanan kesehatan, atau sarana pendidikan mungkin masih berada dalam tahap peningkatan. Salah satu contoh Desa Swakarya adalah Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini dikenal sebagai desa yang berhasil bangkit karena kreativitas warganya. Desa Ponggok termasuk Desa Swakarya. Desa Ponggok termasuk Desa Swakarya karena masyarakatnya sudah mulai maju dan mandiri. Mereka berhasil melihat potensi besar yang dimiliki desa, yaitu sumber mata air alami yang jernih. Dari potensi tersebut, warga kemudian memanfaatkan dan membuat inovasi berupa wisata Umbul Ponggok, sebuah destinasi wisata air yang kini terkenal hingga ke berbagai daerah. Selain mengembangkan wisata, fasilitas desa di Ponggok juga sudah cukup baik. Ada area wisata yang tertata, usaha kecil,